Oke, jadi pada penutupan pasar tanggal 21 Mei 2024, itu harga saham Astra hanya tinggal 4.700 per lembar sahamnya. Nah, kalau kita lihat secara historical, ternyata harga saham Astra sekarang ini itu sudah mencapai level terendahnya selama 3 tahun. Dan kalau kita lihat chart di samping ini, ternyata harga saham Astra pernah mencapai level terendah di bulan Juli tahun 2021. Dan sekarang di bulan Mei tahun 2024, harga saham Astra kembali menuju ke level terendahnya. Nah, apakah ini berarti saham Astra sudah tidak menarik lagi? Atau berarti saham Astra ini termasuk saham yang jelek? Kita akan bahas di video ini. Oke, jadi pertama-tama kita akan bahas Astra dari segi globalnya dulu. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan holding company, yang mana adalah perusahaan ini adalah perusahaan induk yang mempunyai beberapa anak perusahaan. Dan perusahaan ini pertama kali didirikan pada tanggal 20 Februari 1957. Berarti usianya sudah lebih dari 50 tahun berdiri di Indonesia. Jadi nggak heran kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang besar. Nah, Astra ini adalah termasuk perusahaan holding company yang bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, finance, dan lain-lain. Bahkan, Astra mempunyai 7 segmen usaha, yaitu mulai dari otomotif, finance, alat berat, pertambangan, konstruksi, agrobisnis, dan properti. Nah, jadi menurut saya jarang sekali ada perusahaan holding yang besar di Indonesia ini. Dan salah satunya adalah Astra. Dan Astra juga termasuk dalam 10 emiten terbesar di Indonesia jika dilihat dari segi asetnya. Jadi pasti bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus dan besar. Kemudian kalau kita lihat persentase pendapatan Astra berdasarkan segmentasinya, untuk segmentasi alat berat, pertambangan, dan energi itu menyumbang sebesar 34,9%. Kemudian segmen otomotif menyumbang sebesar 44,3%. Kemudian segmentasi yang lain seperti jasa keuangan, agribisnis, properti, dan lain-lain itu hanya di bawah 10%. Jadi bisa disimpulkan bahwa 2 segmentasi terbesar dari Astra sebagai penyumbang pendapatannya, yaitu yang pertama adalah dari segi otomotif dan yang kedua dari segi alat berat, pertambangan, dan energi. Oke, kita akan coba lihat kinerja dan kesehatan keuangan dari Astra. Di sini saya coba ambil data laporan keuangan, yaitu laporan EPS atau earning per share-nya. Nah, di sini saya ambil data mulai tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa dari kuartal 1 tahun 2024 itu EPS-nya adalah Rp184. Memang sedikit lebih rendah daripada kuartal 1 tahun 2023. Tapi kalau kita lihat dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 dan tahun 2021, ternyata EPS di kuartal 1 tahun 2024 ini ternyata masih jauh lebih besar. Kemudian kalau kita setahunkan, ternyata EPS di tahun 2024 ini juga turun sedikit dibandingkan dengan EPS tahun 2023. Tapi sekali lagi, ternyata hasilnya walaupun setahunkan masih jauh lebih besar daripada EPS tahun 2022 dan tahun 2021. Kemudian untuk DPR atau Dividend Payout Ratio untuk tahun 2024 memang belum keluar. Tapi kalau kita coba setahunkan, kita coba samakan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 62%, maka perkiraan dividen tahun 2024 yaitu sebesar 457. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, yaitu di harga 4.700 lembar per sahamnya, itu berarti kita akan mendapatkan dividen yield tahun 2024 yaitu 9,5%. Itu pun juga belum termasuk EPS tahun 2023, yang mana pada bulan Mei 2024 ini Astra juga membagikan dividen final tahun 2023. Kemudian untuk dividen final tahun 2023 totalnya adalah Rp519. Dan jika dibandingkan dengan harga sekarang yaitu 4.700, maka dividen yield tahun 2023 itu hampir 11%.
Jadi, kalau Anda sudah hold saham Astra ini paling nggak sudah 2 tahun, maka setidaknya Anda akan mendapatkan return sebesar 18-20%. Oke, jadi menurut saya return yang diberikan dividen yield dari Astra sebesar 8-10% per tahun itu sudah sangat besar. Kenapa? Mengingat bunga deposito bank saat ini tuh hanya maksimal 4%. Itu pun masih kotor, belum terpotong oleh biaya-biaya yang lain. Mungkin bunga deposito saat ini per tahunnya mungkin hanya 2-3%. Sedangkan kalau Anda investasi di saham Astra ini, Anda setidaknya akan mendapatkan 8-10% return selama per tahun. Sekarang coba Anda pikirkan, investasi apa yang mempunyai return dalam 1 tahun itu mencapai 8-10%? Ya, memang kalau kita bicara saham Astra saat ini memang berada di level terendahnya. Tetapi dengan return 8-10%, saya rasa itu masih bisa mengcover penurunan dari harga saham Astra. Asalkan Anda dalam membeli saham Astra ini untuk investasi jangka panjang, bukan untuk trading. Kemudian Anda juga harus ingat bahwa saham Astra ini termasuk dalam saham yang cyclical. Artinya apa? Saham ini bisa naik dan turun tergantung dari komoditas. Tadi kita sudah bahas di depan bahwa penyumbang pendapatan terbesar dari Astra yaitu satu dari segmentasi otomotif dan yang kedua adalah dari pertambangan. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa saat ini komoditas batu bara harganya memang sedang turun. Jadi wajar kalau harga saham Astra saat ini memang sedang turun. Tetapi ingat, ketika komoditas nanti suatu saat naik, saya percaya bahwa harga saham Astra juga ikut naik. Dan kalau kita lihat valuasinya saham Astra saat ini, PI-nya itu hanya 5,9 kali. Artinya apa? Artinya saham ini masih sangat murah. Masih cocok untuk dibeli untuk investasi jangka panjang. Dan kalau kita lihat PI standarnya, PI standar artinya keadaan di mana PI-nya tidak murah dan tidak mahal. PI standarnya berada di level 11 kali. Jadi, potensi upside ke depan Astra masih juga sangat besar. So, pandangan Anda kalau Anda investasi di saham Astra ini, Anda akan mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, return dari dividen yield-nya yang sangat besar. Yang kedua, Anda akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Kenapa? Karena saat ini valuasi harga saham Astra masih murah dan potensi untuk upside-nya juga semakin besar. Tapi Anda harus sabar dalam investasi di saham jenis ini karena saham jenis ini adalah lambat pergerakannya untuk naik dan turun. So, ini pendapat saya. Mungkin ada pendapat lain yang berbeda dengan saya. So, kalau Anda punya pendapat yang berbeda dengan saya, silahkan komen your komentar di kolom komentar. So, kita ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa.